Senang banget ya bisa pelayanan lagi, ketemu lagi teman-teman meskipun kita belum pernah bertemu secara tatap muka. Beberapa juga Bro Andre, ya kita kenalannya virtual, generasi virtual. Eh, Sama saya yang belum kenal, nama saya Juan, saya usianya eh, mau 40 ya tahun ini. Jadi wakil gembala di GBI Sukabumi, GBI 282 namanya. Adalah salah satu gereja Bethel Indonesia pertama di dunia gitu. Jadi Tuhan tarik saya ke situ. Tadinya nggak mau, tadinya pengen jadi pengacara kaya seperti Hotman Paris, tapi ternyata Tuhan bilang jangan gitu ya. Diproses sama Tuhan, suruh balik pulang kampung ke tempat papi mami pelayanan, terus malah dalam perjalanan berlari seperti Yunus menemui panggilan. Nah, dipanggil sama Tuhan lewat caranya Tuhan sendiri. Nah, itu aja perkenalan singkatnya. Malam hari ini saya dikasih topik ya, topik yaitu gambar diri. Saya sempat nanya tuh sama Bro Andre nih, sebelum-sebelumnya kira-kira bahasnya apa gitu. Cuman uh, saya pikir pasti selama 3 minggu yang sebelum ini ya, teman-teman semua udah sama-sama belajar dari awal, pastikan tentang gambar diri itu apa, apakah kenapa dia rusak dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini ketika saya beberapa hari gitu ya merenungkan topik ini, lalu saya teringat nih teman-teman soal gambar diri ini dalam hal yang saya kurang lebih ya yang saya mau sampaikan itu adalah apa sih yang kita lihat di firman Tuhan, khususnya setelah kita kenal Injil. Nah, gambar diri atau wujudnya apa sih yang kita lihat ketika kita gambar diri itu terlihat dari cermin. Cerminnya itu apa? Cerminnya itu firman Tuhan dan Yesus Kristus sendiri gitu. Ya, gambar diri itu kan sesuatu yang visual kan, sesuatu yang harusnya bisa dilihat gitu. Nah, kenapa sebelum sampai ke situ mungkin saya mau ajak kita review sedikit ya ayat firman Tuhan tentang kenapa ada sampai muncul topik tentang gambar diri ini gitu. Sebelumnya saya minta maaf, saya bukannya nggak mau nyiapin PPT, bahannya udah ada, saya tinggal masukin ke PPT gitu. Cuman tuh belakangan ini saya agak kesulitan untuk bawain firman Tuhan sesuai urutan PPT gitu. Maksudnya urutan halus gitu ya. Poin-poinnya sih pasti urut gitu. Cuman entah kenapa tuh suka jadi pikirannya tuh bercabang gitu di tengah jalan gitu. Tapi ya semoga bisa ditangkap dan kita berharap juga semoga sinyal dan semuanya berjalan dengan baik ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa sambil buka firman Tuhan di gadgetnya atau di Alkitabnya masing-masing. Di sana gambar saya gerak nggak ya? Di sini kayak nggak gerak deh. Iya hilang kok. Ya hilang ya. Tapi suaranya jelas kok. Suaranya jelas. Oke, biarin aja deh ya. Nah, ya saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Oke, jadi teman-teman, ayat yang pertama tentu yang kita berangkat dari mana sih kalau tentang gambar diri? Tentu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 gitu. Kejadian 1 ayat 27, demikian firman Tuhan, terjemahan baru versi yang pertama dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi
dari kedua ayat itu tadi gitu, kita dapat sebuah informasi bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Nah, tentu ini hanya saya yakin kayaknya udah dibawain sama teman-teman hamba Tuhan yang sebelumnya gitu ya. Keserupaannya itu bukan dalam bentuk fisik. Seorang teolog Matthew Henry dia bilang keserupaan itu dalam hal hakikat, dalam hal esensi, bukan dalam hal bentuk fisik, bukan dalam bentuk badan, bentuk wajah, bukan itu gitu ya, tapi yang terutama adalah berupa sifat dan karakter. Jadi teman-teman, kita tuh manusia itu diciptain sama Tuhan sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tuh nggak ngerti apa artinya berbuat dosa. Kita nggak ngerti apa artinya hidup nggak kudus. Kita nggak ngerti apa artinya hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Karena yang kita hidupi adalah sesuai dengan rancangan awalnya Tuhan, defaultnya Tuhan, yaitu melakukan kehendak dan tujuan Allah. Nah, Tuhan Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri, teman-teman ya. Jadi Tuhan ciptain yang lain pakai firman gitu ya, dia berfirman, jadilah terang, jadilah binatang gitu, jadilah petang, jadilah lautan gitu. Tapi dia tidak menggunakan metode yang sama, tapi dia pakai cara yang lebih intimate, ya, yang lebih dekat, yang lebih personal. Itu dia pakai tangannya sendiri dari kemudian dia membentuk, bahkan dia membagikan nafas kepada apa yang dia bentuk untuk jadi manusia. Kenapa penting banget di Alkitab ditulis bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ada orang bilang, oh yang dihembuskan itu adalah kayak kayak lagunya ini ya, lagunya Dewa 19 ya kalau nggak salah ya, separuh nafasku gitu kan dibagiin ke manusia gitu. Padahal ya mungkin secara poetiknya begitu gitu, tapi intinya adalah Tuhan memberikan esensi atau membagikan esensi yang sama apa yang dia miliki untuk dimiliki juga oleh manusia. Dalam arti apa tuh esensinya? Yaitu roh ya teman-teman. Jadi roh kita ini berasal dari Tuhan. Tadi malam saya juga baru sharing hal yang sama tentang roh ini. Kenapa sih manusia itu diciptakan untuk kekekalan? Karena kita itu terdiri dari unsur yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bisa mati, ya. Jiwa mungkin ada waktunya tidak berfungsi ketika kita manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi roh ini akan selalu hidup selama-lamanya. Entah dia berakhir di dalam kerajaan surga atau dia berakhir di dalam kebinasaan gitu ya, dalam hukuman kekal. Nah, Kejadian 3 dikatakan manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kenapa saya langsung loncat jauh ke Roma 3 ayat 23? Karena saya mau coba kasih lihat sama kita bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa terkait dengan rusaknya gambar diri seseorang adalah bukan tentang tadinya sebatas tadinya kita hidupnya kudus, lalu ketika jatuh dalam dosa nggak bisa hidup kudus lagi. Nggak cuma sampai situ teman-teman. Ternyata kerusakan dosa dalam kehidupan manusia itu lebih parah dari sekedar kita nggak bisa lagi melakukan apa yang baik. Dan itu apa? Kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa sih yang dimaksud kehilangan kemuliaan Allah? Oke, yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah atau dalam bahasa Yunaninya disebut doxa theos, ya, kemuliaan Allah atau keagungan Allah atau graceful of God gitu ya. Kita kehilangan segala keserupaan dengan Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Coba teman-teman bayangin deh, waktu uh, Musa bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ya. Ada peristiwa di padang gurun, dia dibawa naik oleh Tuhan masuk ke dalam
hadirat Allah di atas gunung selama sekian waktu. Lalu Alkitab katakan ketika dia pulang, turun ketemu dengan orang Israel mulai kaget, bingung, kagum gitu. Kok Musa mukanya ini ya bersinar-sinar, dan Alkitab katakan itu karena terlalu lama di dalam hadirat Allah, jadi dia pulang bawa cahaya kemuliaan Allah gitu. Nah itu baru sedikit aja, ya, dampaknya bisa sebegitunya gitu sama kehidupan Musa, ya, secara fisik loh, secara visual. Nah, harusnya ya kemuliaan Allah, gambaran Allah yang ada di dalam kita itu dampaknya kayak gitu sebetulnya. Ya, orang bisa melihat secara visual bahwa kita menghidupi kemuliaan Allah, kita hidup sebagai sesuatu yang mulia, sehingga orang melihat dan menjadi percaya. Ya, di kitab Matius 5 dikatakan, biarlah orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, oleh kasih karunia, Tuhan Yesus datang di Yohanes 3:16, menebus, menyelamatkan manusia, menebus hutang dosa dan hutang maut gitu. Jadi setiap orang yang percaya dan hidup bagi Tuhan, dikatakan di Yohanes 3:16, dia tidak binasa dan dapat hidup kekal. Ya, jadi saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masalahnya gambar diri itu, ya, yang rusak oleh karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, itu untuk pulih itu untuk pulih jadi sempurna itu butuh waktu ternyata. Ya, enggak cuman lewat penumpangan tangan hamba Tuhan tiba-tiba kita jadi orang yang gambar dirinya kembali pulih sempurna. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan, nanti kita lihat. Nah, di Kejadian 1 ayat 27 tadi kan dibilang ya bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi standarnya tuh Allah. Ibaratnya kalau kita bercermin nih, kita ngaca nih, yang kita lihat itu harusnya wujudnya adalah Allah. Boleh dibilang cerminnya adalah Allah. Kalau kita recap lagi tadi, Kejadian 3, gambaran keilahian kita tuh rusak, nggak lagi segambar dengan Allah. Lalu ketika kita nih terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita hidup bagi Dia, kita lihat diri kita yang baru melalui sebuah lensa yang saya bilang adalah lensa perjanjian baru atau lensa kasih karunia. Nah, kira-kira apa aja nih rupa Allah yang seharusnya kita lihat di dalam cerminnya Allah, yaitu Allah sendiri, melalui lensa kasih karunia ini. Nah, banyak kali juga saya ketemu sama orang-orang yang mungkin orang banyak akan bilang, oh ini ya yang namanya orang yang gambar dirinya rusak. Misalnya dia nggak bisa terima kelemahannya, dia ngerasa, satu kali saya pernah konselingin anak muda gitu ya, pelayanan di gereja, cuman tuh pelayanannya kok nggak maksimal gitu. Jadi saya tuh kalau di pelayanan ada orang yang kelihatan pelayanannya lagi nggak maksimal, biasanya kita konselingin, kita panggil gitu. Kita tanya, apa sih kira-kira struggle kamu di pelayanan ini? Kenapa kamu bisa ngalamin itu? Sampai saya tuh biasanya jauh lebih dalam ya, sampai saya tanya, gimana sih cara kamu kelola waktu? Gimana sih cara kamu berhadapan dengan orang misalnya di kerjaan? Gimana sih kamu harus responin misalnya nasihat orang tua dan lain sebagainya? Pokoknya sampai jauh deh ngobrol gitu ya. Ketika kita ngobrol udah jauh gitu, tetap nggak ketemu inti kenapa pelayanan dia tuh nggak maksimal. Lalu saya bilang sama orang ini, sama anak muda ini, kayaknya kalau pelayanan nggak maksimal itu secara teknis kamu bisa improve, misalnya dengan latihan, dengan membiasakan diri melakukan ini dan itu gitu. Lalu respon anak muda ini ketika terima masukan dari saya, terima evaluasi dari saya, dia bilang gini, teman-teman, kayaknya nggak bisa deh. Emang gue orangnya tuh lemah gitu. Emang gue orang itu nggak bisa improve.
emang mau sampai kapanpun juga kayaknya gue gini-gini aja deh. Dan gue tuh sorry ya dia bilang gitu, bukannya gue nggak bisa improve, tapi kayak gue butuh waktu lebih lama deh buat improve. Jadi mendingan kalian aja deh yang sabar nungguin gue improve. Nah, ya orang yang seperti itu seringkali dicap sebagai orang yang gambar dirinya belum pulih. Ya, padahal kalau kita lihat gambar diri yang belum pulih itu cakupannya lebih besar dari cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kenapa sih ada orang bisa punya pikiran sampai ke situ? Ya saya nggak bisa bilang ini karena A, B, pasti karena A, pasti karena B, tapi saya rasa sejauh pengalaman saya nih berjalan sama Tuhan, semakin orang jauh dari Tuhan, semakin orang nggak serius sama Tuhan, maka pandangannya, lensanya, cara dia melihat dirinya sendiri di hadapan Tuhan itu akan semakin blur, akan semakin membingungkan, akan semakin banyak hal yang bikin dia jadi menghakimi dirinya sendiri, kasih beban lebih sama dirinya sendiri. Nah, oke, lalu siapa sih kita di hadapan Tuhan? Apa sih yang harusnya kita temukan ketika kita merenung dan melihat siapa saya di hadapan Tuhan? Yang pertama yang saya mau bagiin adalah teman-teman, kita ini sesungguhnya adalah objek murkanya Allah, namun dikasihi. Ya, kita ini adalah objek kemarahan dari Allah Bapa. Tapi anehnya kita dikasihi. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kenapa saya mau ajak kita punya mindset yang ini? Yang pertama, kita itu kan sebetulnya ya, coba kalau dipikir-pikir, ada nggak kira-kira sesuatu alasan yang cukup kuat, cukup baik, sampai Tuhan mau mengasihi kita? Kita ini kan objek ya, dalam tanda kutip, objek kasih karunia yang diluputkan dari hukuman. Teman-teman pernah mungut sesuatu atau nggak membuang sesuatu yang harusnya dibuang karena ada nilai lebih? Mungkin pernah punya gitu ya. Saya ini orang yang nggak suka nimbun barang, oke? Jadi misalnya contoh, eh, saya punya kakak nih, dia tuh orangnya suka nimbun barang. Nimbunnya tuh misalnya kalau eh, order makanan apa nih, ih wadahnya lucu ya, dicuci, disimpan gitu. Terus kalau misalnya, ini gelas minuman merek ini tuh lucu banget deh ininya, desainnya, lalu dicuci, disimpan. Kalau saya ini kebalik, kalau saya tuh yang kayak nggak peduli gitu, paling sih nyimpen sampah, buang gitu ya, buang. Terlepas alasan kita harus go green atau enggak, tapi kan ada ada kalanya tuh kayaknya nggak harus sampai gitu-gitu banget gitu. Nah, satu kali tuh saya di Komsel di gereja tuh ada acara, kita ada acara ini kreativitas. Jadi kita harus kumpulin barang bekas, terus nanti kita bikin jadi lampu, kita bikin jadi apa gitu. Baru di situ tuh saya ikutan ngumpulin barang bekas yang sebenarnya saya nggak suka gitu. Tentu yang akan saya pilih adalah, kalau kalau katakanlah yang harus saya kumpulkan adalah cup plastik. Tentu yang akan saya kumpulkan ada yang bentuknya yang masih bagus, yang masih layak dipakai, yang nggak banyak kotorannya, yang kalau dibersihin masih oke gitu kan. Kenapa? Karena saya pilih yang bagus untuk di keep. Tuhan nggak pilih sesuatu. Orang tuh, ini orang kiranya kelebihannya, ini orang kayaknya jago basket deh, mendingan yang diselamatin yang jago basket doang gitu. Tuhan tuh nggak pilih cari orang, ini nih, ini bagus nih, ini suaranya bagus nih, bisa pecah satu dua tiga nih, suara satu, suara dua, suara tiga, mendingan selamatin yang ini aja deh. Supaya apa? Supaya di surga nanti paduan suaranya oke gitu. Apakah Tuhan
pilih orang yang demikian untuk diselamatkan? Tentu tidak. Ya. Setiap kita nggak ada yang sempurna. Di ayat awal tadi dikatakan semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya sudah jatuh dalam dosa dan upahnya cuma satu, dicurahkan murka oleh Allah sebesar-besarnya. Karena Tuhan sangat gak suka sama hal yang gak kudus. Tuhan sangat membenci hal yang menghina kekudusannya. Itulah yang mendatangkan murka Allah, teman-teman. Tahu ya, yang namanya dosa itu kan ibarat kata kalau ada 10 firman nih, 10 perintah Allah, satu gagal aja kita udah nggak masuk standarnya Tuhan, kita udah harus dihukum gitu. Nah, itu kita. Kenapa kita harus sadar bahwa kita adalah objek murka, namun kita dikasihi, supaya kita jadi orang yang punya rendah hati. Jangan kayak orang Farisi yang bilang katanya, "Eh, lu nggak pantas masuk surga, gue yang lebih pantas." Saya mau angkat sedikit nih topik ya. Di orang Kristen nih belakangan ini saya suka lihat di sosial media itu ribut soal jangan menghakimi. Jangan menghakimi, padahal di Alkitab jangan menghakimi itu ada dua konteks. Yang satu, konteks jangan menghakimi yang dilakukan oleh orang Farisi. Dia itu menghakimi mana orang yang pantas masuk surga, mana yang enggak. Tapi ada juga konteksnya Rasul Paulus di kitab Korintus. Kenapa ini dua hal yang berbeda? Jadi kalau teman-teman nanti lihat di Alkitab, Rasul Paulus sendiri pernah ngomong dua konteks tentang menghakimi ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dia bilang, siapakah yang pantas menghakimi orang di dalam jemaat selain kita? Maksudnya gitu. Artinya kita tuh boleh menghakimi orang yang punya value yang sama. Dalam hal apa? Bukan dalam hal boleh masuk surga atau enggak. Tapi dalam hal, oh kamu kayaknya harus berhenti berbuat dosa dong. Oh kamu kayaknya kalau jadi pelayanan harus give the best dong. Oh kamu kayaknya kalau mengampuni harus mengampuni seperti Yesus dong. Itu bukan menghakimi. Ya, itu maksudnya bukan menghakimi seperti yang dilarang dilakukan oleh orang Farisi. Kalau orang Farisi kan beda ya. Dia bilang, cuman gue yang pantas masuk surga. Kenapa? Karena persembahan gue lebih gede dari lo. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Tapi menghakimi untuk membawa orang pada kebenaran itu diperbolehkan gitu. Nah kenapa sih saya bisa sampai ke situ? Karena ini loh tadi teman-teman. Kalau kita nggak sadar, kalau kita ini adalah objek murkanya Tuhan yang dikasihi, takutnya kita kehilangan kerendahan hati dan kita jadi sombong. Sehingga kita ngerasa jadi orang Kristen yang lebih baik dari orang lain. Kita ngerasa jadi orang Kristen yang gue lahir baru lebih dulu dari lu loh. Lu mestinya ikutin gue. Gitu. Saya nggak tahu perjalanan hidup teman-teman pernah ketemu nggak orang yang kayak gini. Saya pernah ketemu ada seorang ya, hamba Tuhan, saya nggak perlu sebut namanya. Dia tuh terang-terangan bilang, ikutilah teladanku. Padahal kalimat itu diucapkan dengan hati-hati oleh Rasul Paulus ya untuk mengajar umat hidup dalam kebenaran. Lalu orang ini dengan gampang dia bilang, ayo ikutilah teladanku. Aduh teman-teman, kita harus hati-hati saat pengajaran yang begini ya. Saya puji Tuhan dipercayain bawa firman, ngajar. Saya udah nggak hitung lagi udah berapa banyak kali kesempatan Tuhan kasih saya kesempatan buat ngajar firman Tuhan. Tapi jujur saya nggak berani atau nggak sampai hati atau nggak berkapasitas buat ngomong. Yuk ikutin teladan gue yuk gitu. Kenapa sih? Bukan karena saya masih hidup dalam dosa, bukan itu, tapi kayak ayolah kita tuh masih sama-sama belajar kok untuk hidup mengasihi Tuhan. Nggak ada orang yang berhasil sempurna. Karena pada dasarnya kita semua adalah objek murkanya Allah, tapi kita dikasihi dengan sangat luar biasa. Sampai anaknya yang tunggal itu dikasih berkorban menggantikan segala dosa-dosa kita, teman-teman. Kita
hidup di dalam dunia ini berbagi kasih karunia yang sama. Sorry, bentar, bentar ya teman-teman ya. Sorry, sorry. Kita berbagi kasih karunia yang sama. Kenapa? Karena kita dikasihi bukan karena siapa kita. Kita dikasihi karena Allah adalah kasih. Jadi yang pertama yang mau kita lihat di gambar diri kita ini adalah betapa kita dikasihi meskipun harusnya kita dimurkai. Yang kedua yang mau kita lihat adalah teman-teman yuk kita ingat bahwa kita ini adalah anak. Kita ini adalah anaknya Allah. Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan dengan jelas di Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, ayat yang kedua yang kita baca di topik ini yaitu Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, bagian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi siapa kita? Yang kedua kita adalah anak. Anak yang kayak apa? Anak yang dimiliki. Anak yang dipertahankan. Anak yang dikasihi. 1 Korintus 6 ayat 19 misalnya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita hari ini udah sadar belum ya kalau kita ini adalah anak yang bukan cuman sekedar anak, tapi anak yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Kenapa kita perlu sadar bahwa kita adalah anak yang dimiliki? Yang pertama, tadi, anak tuh pasti disayang, anak tuh pasti dikasihi, didengerin, disertain. Tapi di sisi lain, selain dikasih, kita juga dimiliki. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai hak kita sebagai anak untuk hidup sembarangan. Ya, status kita disertai dengan tanggung jawab, yaitu kita milik Tuhan. Kita nggak bisa tuh ya, berperilaku, berkata-kata, mengambil keputusan di luar dari otoritas tertinggi, yaitu Tuhan sendiri. Berapa tahun yang lalu ya, kurang lebih 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, saya tuh baru pindah. Tadinya saya pelayanan di GW Petamburan di Jakarta. Terus saya pindah ke Sukabumi, nikah, pelayanan. Cuman saya masih aktif tuh komunikasi sama anak-anak yang dulu saya layani di sana, anak-anak youth gitu. Suatu kali ada satu remaja putri gitu ya, dia zaman itu masih WA apa Line ya, saya lupa, kalau nggak salah Line deh. Dia tuh nanya, kok aku mau curhat dong katanya gitu. Kenapa? Ini nih cowokku katanya. Nah kebetulan cowoknya dia tuh dulu anak komsel saya gitu. Dia pengen banget ditato, gimana ya gitu. Saya lalu dia bilang aku risih banget. Dia tuh kan sebenarnya anaknya baik, pelayanan, tapi apa cinta Tuhan, cinta keluarga. Tapi kok gitu loh, keinginannya itu loh kok pengen banget ditato gitu. Katanya seni lah, apalah dan lain sebagainya gitu. Nah, terus saya tanya sama anak remaja putri ini gitu ya, kamu maunya apa? Kamu maunya saya nasihatin dia atau kamu mau tahu pandangan saya terhadap topik itu gitu, saya bilang. Oh iya, kalau menurut Koko gimana? Oh, kalau menurut saya sederhana gitu. Tubuhnya dia kan milik Tuhan Yesus ya. Nah, ya, dia udah dipercaya sama Tuhan, hidupnya milik Tuhan dan lain sebagainya. Suruh aja dia tanya sendiri sama Tuhan Yesus sampai Tuhan jawab
mau audible kek, mau lewat pernyataan orang lain kek. Pokoknya sampai Tuhan bilang, "Oke anakku, kamu boleh ditato gambarnya bebas," gitu ya. Sampai Tuhan jawab dan jawabannya itu valid, bisa diterima, terafirmasi, terkonfirmasi, dia jangankan tato, saya bilang gitu. Dia mau gambar sampai ke bola matanya gambar dah, saya bilang gitu kan sama dia. Ya singkat cerita, saya nggak dihubungin lagi. Entah mereka udah selesaikan mungkin persoalannya gitu ya, antara hubungan calon suami istri ini, hari ini mereka udah jadi suami istri. Beberapa tahun kemudian saya diundang pelayanan teman-teman ke komunitas mereka, dan ternyata waktu saya masuk komunitas mereka, pastornya tuh ngomong sama saya, "Juan, sorry ya," katanya. "Wah kok sorry, kenapa?" Gitu. "Soalnya anak-anak kita udah nggak kayak dulu sekarang." "Kenapa?" Jadi ternyata hampir 25% dari anak laki-laki di gereja itu udah pada pakai tato semua gitu ya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari si anak yang tadi dicurhatin sama ceweknya itu gitu. Karena ngeliat, oh ini kakak yang ini boleh, jadi semuanya ikut gitu ya. Ya memang sih nggak ada di Alkitab bilang haram atau nggak boleh, tapi Alkitab bilang kalau sesuatu itu nggak berguna dan jadi batu sandungan buat orang lain, kalau gara-gara dia melakukan itu, kemudian ada orang jadi nggak mau ke gereja dan lain sebagainya, nggak mau kenal Kristus, ya itu topik lain lah gitu. Cuman kalau kita lihat dari peristiwa ini ya teman-teman, kalau saya nih sadar bahwa saya adalah milik Kristus, saya tidak akan mengambil keputusan sebesar itu yang berdampak bagi orang lain karena influence-nya begitu apa ya, begitu luar biasa gitu. Jujur nih, saya pernah kok ada di posisi kayak gitu. Waktu saya umur 18, 20 gitu, saya ngalamin masalah lah dalam keluarga, eh, di pelayanan orang tua saya. Akhirnya biasalah anak pendeta kan kalau orang tuanya disakitin, tapi yang pahit anaknya kan, bukan orang tuanya kan. Ya, jadi orang tua saya dijahatin gitu sama orang yang pahit saya gitu kan. Dalam kondisi pahit itu, eh, saya kecewa lah, gaya hidupnya udah nggak benar gitu, terus pakai anting lah, ditindih kanan kiri gitu ya, berantem dan lain sebagainya gitu. Nah singkat cerita saya udah bertobat, udah ngalamin lahir baru, tapi saya masih keep gitu, saya masih kayak, ah anak Tuhan boleh kok pakai anting pelayanan, kan banyak tuh pendeta-pendeta yang gaul-gaul itu kan, yang sok-sok swag gitu kan, tindikan lah, saya pakai aja gitu. Lalu ketika saya pelayanan, uh, saya main musik waktu itu di gereja. Nah, kalau teman-teman tahu di GBI Petamburan tuh ada Oma Oli ya, Oma Oli Mesak, gembala senior di sana waktu itu. Dia tuh lagi khotbah, terus saya main drum gitu kan. Gitu. Terus kayak Tuhan tuh ngasih lihat saya tuh gini. Itu ada orang hamba Tuhan di hadapan kamu lagi bawa firman ya. Dia itu urapannya luar biasa banget gitu. Sedangkan fokus hidup dan pelayanannya adalah buat melakukan banyak hal bagi Tuhan ya. Waktu itu Oma tuh usianya udah 70 lebih, dia masih ikut rombongan bagian Alkitab di suku, di salah satu suku pedalaman di Sulawesi gitu. Sedangkan saya masih mikirin nggak apa-apa lah ya pelayanan pakai anting. Jomplang banget gak sih? Kayak apaan sih lu gitu, lu masih mikirin diri lu sendiri gitu. Sedangkan orang tuh ya udah yang fisiknya, sorry tuh saya udah mulai menurun, dia lebih mikirin gimana caranya bisa sampaikan firman Tuhan ke suku pedalaman yang belum bisa baca. Artinya kan sampai sana dia harus ngajar baca juga gitu. Kayak oh iya ya gitu. Dan itu sih bikin saya sadar banget bahwa saya tuh milik Tuhan gitu. Kenapa saya harus mikirin hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak prioritas? Karena prioritas saya sebagai anak yang dikasihi Tuhan, yang dimiliki Tuhan adalah apa yang harus saya lakukan.
untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan bukan sekedar anak yang cuma dimiliki, tapi kita juga dipertahankan. Bayangin teman-teman, kita anak yang mau sebandel apapun, mau selari apapun kita dari Tuhan, Tuhan tuh berusaha banget mempertahankan kita. Maka itu di Yohanes 10 ayat 28 dibilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Mari kita aminkan ini bahwa Tuhan tuh pertahanin kita loh. Ya, mau sejauh apapun lari, mau sejauh apapun kita jatuh dalam dosa. Kalau kalau waktunya Tuhan ada di dalam hidup kita, saya yakin Tuhan bisa pakai segala cara buat ngingetin kita untuk balik. Yuk balik yuk, yuk balik yuk gitu. Karena nggak ada tuh yang namanya anak itu, anak yang dikasihi itu diterlantarkan atau dibuang. Ya. Mungkin teman-teman bilang, oh ada kok orang-orang di luar sana yang itu tuh anak tuh yang dibuang gitu. Ya. Tapi Bapak kita bukan orang tua yang seperti itu. Dia akan lakukan segala cara. Dibuktikan dengan apa? Bahkan si sulung yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal dikasih, dikorbankan. The darling of heavens loh, kata firman Tuhan bilang. Kesayangan sorga dikasih buat nebus dosa kita. Ya. Sedemikian kita dipertahankan. Nah, yang ketiga, apa yang kita mau lihat dari gambaran yang harusnya kita lihat di dalam kasih karunia, yaitu di Roma 8 ayat 11 sampai 13. Roma 8 ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan ya dari Roma 8 ayat 11 sampai 13. Apa yang kita mau lihat dari gambar diri ini? Yuk kita lihat diri kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang dikasihi, tadi dipertahankan, diperkasihi sebagai anak, tapi di sisi lain kita adalah orang yang berhutang kasih karunia yang nggak tahu gimana dan sampai kapan kita bisa bayar. Ya, ada lagu kan yang bilang, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Gak ada loh orang yang bisa dengan pasti, dengan sempurna mengimbangi kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kematian dan kebangkitan Yesus menghidupkan tubuh dosa kita yang harusnya binasa. Membalas utang darah anak domba yang tercurah bagi kita. Kita adalah orang yang banyak utangnya sama Tuhan. Kita utang keselamatan, kita utang budi dan lain sebagainya. Sebagai orang yang berhutang, tentu kita jadinya orang yang punya tanggung jawab, punya kewaspadaan gitu. Untuk apa? Untuk hidup memuliakan Tuhan. Kalau tadi di awal dibilang manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya sekarang perjalanan kita adalah untuk memulihkan gambar diri adalah untuk memulihkan kemuliaan Allah, keagungan Allah yang hilang dari diri kita. Kalau Roma 3 ayat 23 tadi bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dan ternyata di 2 Tesalonika 2 ayat 14 dikatakan Injil, ya, Injil yang diberikan kepada kita itu adalah suatu alat dari Tuhan supaya kita beroleh kembali kemuliaan Yesus Kristus. Keren banget ya. Jadi Tuhan kita ini
Selalu cari cara supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula. Selalu cari cara supaya kita bisa dipulihkan. Nah, kita ngapain aja nih dalam hidup? Tuhan udah bikin banyak buat kita. Dia yang selamatin kita, dia yang pelihara, dia yang cariin jalan keluar, bahkan dia mau pulihin kita. Dan kalau kita bilang, mana nih kasih Tuhan? Kok berkatnya nggak ada hari ini? Kok doa saya belum dijawab? Tuhan, teman-teman, Tuhan udah kerjain yang lebih dari jawab doa kita. Dia memulihkan kemuliaan kemuliaan Allah di dalam kita melalui Kristus. Galatia 3 ayat 26 sampai 27 katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Berapa banyak dari kita kalau ditanya ya, hidup memuliakan Tuhan tuh kayak gimana sih? Atau kamu jadi orang Kristen pengen apa? Tujuan hidupmu apa? Nah, kebetulan di gereja tempat saya pelayanan nih sepanjang tahun, kita lagi sama-sama belajar untuk orang tuh bisa ngerti, ngelihat jelas tujuan hidupnya tuh apa gitu loh. Jangan cuma hidup sekedar hidup gitu. Nah, seringkali nih di komsel-komsel kita tanya nih sama anak remaja ya, anak muda khususnya gitu. Kalau menurut kamu hidupmu tuh tujuannya apa? Dan 80% orang jawabnya gitu. Ya apapun pokoknya hidupku tuh memuliakan Allah. Lalu saya tanya lagi biasanya, oke, memuliakan Allah, tapi wujudnya apa? Jangan abstrak, harus ada bentuknya. Hidup yang memuliakan Allah tuh ngapain gitu loh? Pakai baju putih tiap hari, baca Alkitab, nyanyi-nyanyi, berdoa. Apa cuma sampai situ? Ya ternyata Alkitab tuntutannya lebih dari itu sebetulnya. Tapi tuntutan ini bukan diartikan sebagai sebuah beban bagi orang Kristen untuk hidup sedemikian rupa sampai wah pokoknya fanatik keras, garis keras ya, bukan itu. Usaha untuk memuliakan Tuhan atau hidup yang memuliakan Tuhan adalah sebuah gaya hidup yang dipenuhi kedisiplinan untuk mematikan keinginan daging dan hidup oleh roh. Hidup oleh roh Allah. Tentu di dalamnya ada baca firman, ada berdoa, ya, ada bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama dan lain sebagainya. Gitu. Jangan kita batasi hidup memuliakan Tuhan itu hanya sebatas gue berhasil misalnya jadi atlet yang ya, berprestasi dan memuliakan Tuhan, gue berhasil jadi somebody yang tadinya mungkin gue nobody terus jadi somebody dan akhirnya gue memuliakan Tuhan gitu. Ya. Nggak cuma sampai situ gitu, tapi setiap detik dalam hidup kita nih yang kita kerjakan nih apa gitu, dipimpin oleh roh atau memberikan kenyamanan daging sedaging-dagingnya sebesar-besarnya gitu ya. Jadi malam hari ini yuk kita lihat gambar diri kita nih di dalam Tuhan oleh kasih karunia, meskipun kita tadinya harusnya dimurkai tapi kita dikasihi, yang tadinya kita ini berjalan menuju kebinasaan diambil sama Tuhan, diangkat jadi anak, bahkan anak yang dikasihi, dimiliki, dan dipertahankan. Otomatis kita responi dengan ucapan syukur, karena kita berhutang banyak sama Tuhan, oleh karena hidup yang Tuhan percayakan ini. Gak ada loh Allah yang seperti dia. Gak ada Allah yang memberikan jaminan keselamatan seperti dia. Gak ada Allah yang mengasihi umatnya seperti dia. Yuk kita hidup memuliakan Allah sambil tanpa kita sadari gambar diri kita dari hari ke hari semakin disempurnakan, semakin serupa seperti Yesus. Gitu.